Hai semuanya, selamat datang di YouTube aku. Di video kali ini aku mau kasih tips ke kalian, kasih informasi sih ya, lebih tepatnya. Kasih informasi ke kalian gimana sih cara ngedapetin nasabah yang karakteristiknya bagus-bagus, pembayarannya tepat waktu. Nah, dari pengalaman aku, cara aku mendapatkan nasabah yang memiliki kualitas yang bagus gitulah ya istilahnya. Itu aku sebelum survei itu pasti kan aku dicek dong, BI checkingnya dicek. Ketika BI checkingnya sudah bagus, oh ini BI checkingnya bagus, aman nih, bisa nih pengajuan kur, bisa nih gitu. Nah, kita cek lingkungan juga di apa ya, biasanya di daerah, hampir semua daerah kita tuh punya nasabah di situ. Nah, kita tanya ke nasabah, Pak, Bu, ini tuh orangnya gimana, karakternya gimana, kalau di lingkungannya gimana, ya tanyalah usahanya apa gitu. Kita tanya ke nasabah kita, ke orang-orang sekitar, bahkan kalau perlu itu lebih dari 1-2 orang ya, kita bertanya tentang orang itu. Pasti nanti akan ngasih tahu tuh orang-orang itu. Bukan tanya hanya sekedar ke nasabah aja, bahkan aku biasanya juga tanya ke orang sekitar, Pak, atas nama ini tuh usahanya apa ya Pak? Sudah berapa lama gitu ya, tanya-tanya kayak gitu aja. Itu namanya cek lingkungan ya. Jadi cek lingkungan itu penting banget buat menentukan kualitas nasabah. Apakah nasabah itu bisa dilanjut pengajuannya atau tidak, itu biasanya cek lingkungan itu sangat berpengaruh. Itu yang paling utama ya. Yang pertama cek BI checking. Sebenarnya yang pertama justru cek lingkungan, kemudian ketika lingkungannya mengatakan itu orangnya bagus, Mbak. BI checkingnya bagus, ditambah dikuatkan dengan BI checking yang bagus. Jadi itu udah 2 poin yang membuat kita semakin yakin untuk memberikan kredit kepada orang tersebut. Kita lihat juga usahanya gimana, usahanya bagus. Jaminannya apa? Jaminannya rumah tinggal nih. Wah, semakin yakin lagi kita untuk memberikan kredit ke orang tersebut kayak gitu. Karena kita juga harus mengecek semuanya. Kalau di bank aku ini, semua itu dicek dari usahanya, bahkan usahanya biasanya lebih dari satu, kita cek semua, kita foto semua, rumah tinggal kita datangi, kita tanya-tanya, kemudian lokasi agunannya apa, misalkan tanah kebun, kita datangi juga tanah kebunnya, di foto, kita lihat itu di peta ada lokasi sebelah dengan berbatasan dengan siapa-siapa, kita tanya dong, takutnya orang itu bohong. Jadi kita harus benar-benar detail banget ketika kita menyurvei seseorang. Kita melihat juga karakteristiknya kita, kira-kira orang ini bohong nggak sih? Digunain untuk apa sih kreditnya itu gitu. Jadi sebaiknya terbuka aja gitu. Ya paling kayak gitu aja sih. Kita lihat karakteristiknya dari cek lingkungan. Jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa dong ketika BI checking bagus, usaha bagus, tapi ketika cek lingkungan orang itu nggak bagus, Mbak. Orang itu punya pinjaman di warung-warung gitu misalkan, dan nggak pernah dibayarkan. Susah banget, Mbak, untuk membayar itu orang. Ya sudah, BI checkingmu bagus, tapi karakter kamu di masyarakat seperti itu, ya nggak bisa cair gitu. Nggak bakal bank itu mau mencairkan kreditnya gitu. Jadi banyak faktor yang membuat atau kita menilai nasabah itu bagus atau tidak gitu teman-teman. Jadi kalau aku biasanya cek lingkungan, cek BI checking, usahanya, agunan, jaminan masuk atau tidak gitu, baru dicairkan. Kalau kita udah yakin dicairkan, kadang kita itu survei, kita melihat orangnya, kita juga langsung bisa menilai, aku nggak yakin sama orang ini, ya sudah, kalau kalian nggak yakin jangan dilanjut gitu. Tapi bukan cuma ngandalin feeling aja, kita juga lihat semua gitu loh, jaminan, semua usaha apa gitu kita lihat gitu teman-teman. Jadi mungkin itu ya tips dari aku, lebih tepatnya sih lebih tepatnya itu pengalaman aku sih, dari aku, pengalaman sendiri gitu. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye!